Ya, di depan saya ada TV Android, TV Smart, berbasis OS Android, merek Panasonic. Ini modelnya TH32HS500G. Nah, ini kode botnya ya. Kode botnya 3RT841B. Nah, ini kalau kita perhatikan ini ada dua soket. Jadi ini kasus awalnya ganti layar. Karena layarnya mendukung fleksibelnya yang lebar, jadi dipasang fleksi kayak gini. Terus ada beberapa kapasitor yang kembung. Jadi ceritanya setelah ganti layar tuh dia stuck Android, stuck di logo Android. Terus di sini ada kembung. Setelah penggantian elko pun tetap stuck Android. Jadi maksudnya kerusakan ini kasus dengan stuck di logo Android. Nah, kita coba lihat dulu. Kita lihat dulu, TV udah nyala. Ini TV ini dari rekan teknisi juga. Jadi awalnya minta pasangkan soket fleksibel itu, soket LPDS sudah saya pasang. Ternyata dia malah stuck di logo Android. Nah, habis ini dia tuh balik lagi ke awal. Ditemukan elko-nya agak kembung. Habis diganti elko-nya itu yang di regulatornya itu, yang di 12 voltnya itu nggak ngaruh. Nah, itu balik lagi ke Android. Jadi nggak masuk ke menu utama. Ini gejalanya nih. Coba, itu gitu terus sampai berapa lama pun ya gitu aja. Nah, terus saya perhatiin ya, tetap untuk pengecekan awal di tegangan, di beberapa lilitan dari 5 volt, dari 3,3, 1,5 untuk 1 volt pikor itu nampaknya aman sih, nggak ada yang goyang atau apa, intinya stabil. Cuman kalau saya rasakan ini di chipnya itu agak sedikit nyengat sih. Nggak tahu ini menyengat memang normal atau memang ada masalah di data eMMC-nya ini. Jadi maksudnya saya mau coba apakah ini kerusakannya di firmware atau data OS Android-nya, atau memang chipnya udah mau kena. Karena dari saya rasakan chipnya itu agak sedikit nyengat sih. Cuman sebelum ponis chip, kita eksekusi dulu eMMC-nya. Kebetulan saya ada untuk data firmware-nya untuk model ini. Karena setiap TV Android masuk selalu saya backup datanya. Jadi ya beberapa smart TV Android ada data hasil backupan. Kebetulan untuk model ini saya ada. Jadi kita coba di eksekusi eMMC-nya. Ini ukuran 8 GB nggak salah. Oke ya, kita coba lanjut ke pengerjaan flashing eMMC-nya.
Oh, masih di situ aja, nggak masuk menu-menu, nggak masuk ke menu, cuma gitu aja. Ya kita lanjut untuk pengeplesan IMMC-nya. Saya ada IMMC dengan ukuran sama. Jadi saya mau place filenya di sini. Jadi nanti habis diisi filenya di sini, tinggal nanti saya taruh di sini. Jadi nggak place ke sini lah. Kita coba dulu dengan MMC lain. Ini kebetulan ada MMC stok dari bekas Android box. Jadi untuk jadi ini langsung saya place aja. Enggak, biasanya sih menggunakan metode FreeLog dulu, atau dengan dengan cara sistem komunikasi SP itu, yang komunikasi RxTX gitu kan. Nah, jadi itu nantilah saya bikin videonya lagi. Jadi untuk kasus ini saya langsung coba aja, kita isi data firmware yang udah ada, isi ke sini, nanti langsung pasang ke sini. Nah, sebenarnya untuk pengeplesan flash itu banyak ada beberapa metode. Jadi lewat ISP bisa, lewat atau file upgrade mungkin bisa. Cuman kalau file upgrade kan nggak semua isinya terkuras lah. Kalau flash kayak gini kan dia langsung terkuras semua. Nah, karena saya seringnya metodenya kayak gini, metodenya main angkat MMC, karena saya ada soketnya, soket ke MMC nya. MMC-nya ada, karena saya menggunakan RT809H. Untuk pemasangan biasa. Untuk titik satunya, nah itu titik satunya di situ, kita pasang dulu ke soketnya. Sampai rapat. Biasa posisinya titik sesuaikan dengan petunjuk. Oke, udah masuk, udah sesuai dengan petunjuk dari placernya. Ini kabel USB nya untuk data transfer. Karena sistem power di USB ini yang punya saya di PC itu kurang maksimal, jadi saya pakai bantuan adaptor 12 volt untuk memaksimalkan daya kerjanya di placer ini. Udah terhubung, tinggal kita buka programnya. Nah, udah terhubung. Serial number dari RT809 kebaca serial numbernya. Untuk tegangan USB nya 4,95 volt, udah oke. Kita karena mau ngisi kan, kita deteksi dulu si MMC nya smart ini, untuk mendeteksi. Nah, ini kan ada beberapa pilihan kan,
ya eMMC nya pun ada dua. Ini untuk metode ISP itu untuk komunikasi TX itu. Karena saya pakai soket jadi pakai ini. Terus untuk tegangannya pun harus kita ketahui, antara 3,3 ada yang 1, volt. Kalau ini kan 3,3. Untuk mengetahui tegangan kerja di eMMC ya lihat datasheet. Nah, di situ. Oke, ini masih bahasa kayak gini. Oke, itu udah posisinya memilih IC. Tinggal ini setting untuk membaca area eMMC yang kita inginkan, misalkan, atau nge-flash. Nah, di sini kalau untuk nge-flash sih kayak gini udah cukup. Untuk user boot 1, boot 2, ini ext CSD. Kalau ini sih nggak perlu juga sih, jadi settingannya gini aja ya. Oke, karena ini untuk nge-flash, kita tekan write, tulis. Oke, nah dia ngedeteksi eMMC. Nah, itu mendeteksi eMMC dengan kapasitas 8 GB ya. User area 7456 MB, boot 1, boot 2. Nah, itu firmware Panasonic ya, Panasonic. Kebetulan saya ada datanya habis backupan. Nah, untuk filenya habis dari backupan tuh kayak gini. Ada boot 1, boot 2. Nah, ini. Nah, jadi kalau model placer ini, kalau kapasitas eMMC nya di atas 4 GB atau 8 GB lah, misalkan contoh. Jadi dia tuh dibagi dua. Jadi per partnya itu 4 GB gitu. Jadi kalau kita backup 8 GB atau 16 GB itu nggak nyatu, jadi dipisah-pisah. Makanya dapat satu gitu kan. Ini ya sih bertanya. Nah, terus kita pilih sembarang aja. Pilih sembarang filenya. Kalau saya sih ya sama aja. Kita pilih ini aja. Ini yang akhiran bin. Open. Nah, itu lagi proses nge-flash. Di situ ada keterangan kan, ada boot 1 write and verification sukses, boot 2 itu kan kapasitasnya kecil cuma 1 mega. Nah, yang agak lama tuh di bagian user area-nya. Metode nge-flash kayak gini tuh untuk kapasitas 8 GB itu paling sekitar 7 menit 8 menit gitulah, atau paling 10 menit lah. Beda sama sistem ISP. Kalau ISP itu lama. Kalau ISP itu dengan placer ini itu yang 8 GB itu 30 sampai 40 menit. Kalau saya ya, kalau nggak salah sih sekitaran gitulah. Beda kalau pakai pakai soket ini lebih enak, lebih cepat. Cuman dengan catatan kita harus mahir dulu untuk pemasangan eMMC nya. Kalau udah terbiasa ya nggak terlalu sulit lah. Ini baru 10%. Tinggal nunggu sampai 100% semuanya keisi. Jadi kita pause dulu ya videonya biar tidak terlalu lama. Sambil nunggu flashnya berhasil 100% pengisian datanya, kita cabut dulu untuk eMMC yang di papan ini. Kita coba angkat dulu biar nanti habis selesai kita langsung pasang. Untuk pengangkatan ini pakai blower. Udah cukup, pakai blower udah cukup.
untuk untuk settingan, kalau untuk MMC saya di setting 350 udah cukup, dengan angin 33 atau 34 udah oke. Ini ukuran patokan pakai blower kayak gini ya. Kadang kalau beda merek, kadang untuk ukurannya beda-beda. Jadi untuk ngerasain feel-nya ya harus disesuaikan dengan apa ya, kebiasaan lah. Oke. Ini biasa dipanasin dulu sebentar. Dipanasin dulu. Dan posisikan motherboardnya seenak mungkin pas waktu nyabut MMC-nya. Kadang kalau saya sih diusahakan jangan sampai berantakan si bola timahnya itu. Jadi pas diangkat itu si bola timahnya itu betul-betul mulus gitu. Jadi nggak perlu di cetak lagi kaki bola timahnya itu. Kalau diangkat rapi bola timahnya, jadi nggak perlu dicetak lagi. Udah agak anget, udah panas, kasih peluk sedikit aja kasih peluk. Nah itu udah ngebuih. Kita fokus sentuh-sentuh di pinggir MMC nya dengan sentuhan halus ya, jangan terlalu digeser terlalu kuat, dan perlihatkan posisi jarak antara blower sama MMC ya. Itu tergantung kebiasaan sih sebenarnya. Kalau saya metodenya sih kayak gini. Nah ini tuh udah goyang tuh, udah goyang. Kalau udah goyang, jepit hati-hati. Udah keangkat. Ini kebetulan si bola timahnya agak lumayan rapih, cuman terlalu banyak di sini. Barusan agak goyang kan, jadi kebanyakan bola timahnya di sini. Oke, udah keangkat. Kita simpan dulu di sini. Habis itu ya tetap harus dibersihkan dulu ininya. Bersihkan dulu, kasih flux sedikit lagi. Biasa dibersihkan pakai solder. Tinggal bersihkan sampai rata menggunakan Goodwick ya, kayak gini lah. Itu banyak di all shop kok.
Untuk membersihinnya jangan terlalu nekan, karena kalau terlalu nekan dia malah ngerusak jalur yang posisinya nggak kena timah gitu, kayak yang warna hijaunya itu takutnya terkelupas. Jadi pelan-pelan aja, yang penting di tiap pad soldernya itu dia udah rata. Oke, udah rata. Kita bersihkan dulu pakai tisu biar ngilangin pluk yang bekasnya itu. Bila perlu dikasih semacam alkohol atau thinner. Kalau saya sih pakai ini, agak mahal memang. Masalahnya saya kalau pakai thinner nggak kuat baunya, langsung muntah, saya langsung pusing. Jadi ya mau gak mau saya pakai ini. Emang kalau pakai ini lebih bersih sih. Oh, udah oke. Ini udah bersih. Oke, tinggal nunggu itu. Kita lihat hasil. Tinggal nanti saya pasang lah ke sini. Ya ini untuk pengeplesannya udah selesai, udah 100%, udah sukses semua, udah oke. Di sini tertera 1020 second untuk kapasitas 8 GB. Kita hitung untuk mengetahui proses lamanya itu, berarti dibagi 60 detik. Oh, 17 menit. Berarti yang tadi saya bilang 10 menit itu berarti yang 43 berarti. Oke, ini ralat ya. Jadi untuk yang 10 menitan atau 8 menitan berarti yang kapasitas 43. Kalau yang 8 GB ini 17 menitan. Ini udah oke, udah berhasil. Tinggal ambil aja. Oh ya, tadi IMMC nya kan awalnya pakai yang ini, yang ada tanda ini. Ternyata ini kondisinya rusak, dia nggak bisa dibaca, nggak bisa ditulis dia. Di pertengahan 30%an dia error terus berapa kali. Jadi ini agak error, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi saya ganti yang lain dengan kapasitas yang sama 8 GB. Oke, tinggal pemasangan ke mainboardnya. Perhatikan titik untuk posisi pin nomor 1. Kok ngoblur ya? Nah, untuk pemasangan biasa kasih peluk dulu sedikit aja, karena kalau terlalu banyak dia malah waktu pemasangan itu MMC nya jadi ngegeser dia. Asal ada aja sedikit. Oke, udah oles sedikit. Nomor pin satunya sebelah sini. Ini ada titiknya.
seperti kayak gini. Nah di situ kan ada garis kan, itu harus betul-betul lurus sama IMMC-nya di setiap sudut. Jadi kiri kanan depan belakang itu harus betul-betul lurus. Harus seimbang antara kiri kanan depan belakang. Oke, nampaknya udah kurang sedikit ke sini. Nah, oke. Tinggal kita blower. Waktu pemasangan perhatikan pergerakan IMMC-nya, dia turun gitu. Jadi artinya dia posisi timahnya meleleh langsung ke padnya. Bentar, saya ulangi lagi. Karena kalau ngegeser sedikit aja dia malah si bola timahnya itu malah nyatu sama yang lain. Harus ulang lagi. Itu kayaknya udah cukup. Oh, ini tinggal geser sedikit. Wis, terlalu banyak. Ya, udah tengah-tengah. Tinggal fokus pergerakan. Pergerakan di MMC-nya. Untuk settingan masih kayak tadi, 350. Terus tuh. Itu pelan-pelan aja, pelan-pelan. Untuk awal jangan terlalu dekat, biasa harus agak digoyang, jadi jangan terlalu fokus di titik. Untuk masalah panasnya lu nggak fokus ya. Gini aja lah. Kalau di kamera mungkin agak sulit melihat pergerakan turunnya IMMC itu. Kalau secara langsung nampak kok.
Nah, udah agak turun dia. Oke. Ini udah nempel. Setelah pasang MMC-nya, kalau saya sih biasa untuk memastikan jalurnya nggak short, maksudnya itu nggak ada yang numpuk bola timahnya. Saya suka ukur kapasitor yang sekeliling ini kan tegangan PCC, jadi memastikan tegangan di situ nggak ada yang short akibat dari bola timahnya yang numpuk. Oke, aman. Ini aman karena di sini tegangan 3,3 sama 1,8 voltnya masuk ke MMC. Jadi habis dipasang pastikan posisinya di jalur itu nggak ada yang short dari tumpukan bola timah dari MMC. Udah aman, nggak ada yang short. Tinggal nunggu dingin sambil nanti tinggal tes ke TV, dites ke layarnya apakah memang kerusakannya masalah data atau OS Androidnya atau memang si chipnya yang udah mau kena. Oke, nanti lanjut ke pemasangan ke TV-nya. Ini mainboardnya udah saya pasang, udah saya rapikan, semua dipasang sesuai jalurnya, udah oke. Tinggal saya nyalakan apakah betul datanya rusak atau IC-nya yang masalah. Setelah saya flash dan menggunakan eMMC merek lain ya, bukan bawaan dia. Oke, tekan on. Blank putih dia. Apakah data panelnya kurang cocok? Bisa jadi. Nah, itu udah muncul itunya. Udah muncul untuk, kalau kemarin kan cuman mentok di Android, dia langsung restart ya. Nah, ini kita tunggu apakah masih sama kasusnya. Nah, ini udah bisa masuk ke menu. Cuman gambarnya klise. Jadi tinggal penyesuaian data panel berarti. Nah, jadi intinya untuk kasus TV yang sekarang saya tanganin berarti data OS Androidnya dia error. Setelah di flash dengan file yang ada, cuman masalahnya tinggal menyesuaikan data panel aja, ID data nih, ID panelnya. Jadi hasilnya udah nyala normal,
tinggal menyesuaikan data panel aja. Oke, jadi begitu proses pengerjaan flash eMMC yang selama saya kerjakan sampai sekarang tuh ya kayak gitu. Ini pun kan habis, kalau kemarin memang normal sih, nggak ada klise bawaannya, berarti tinggal menyesuaikan data panel. Ini udah oke, udah aman, udah masuk ke menu, beda sama yang kemarin. Oke.